Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hairatun Hasanah, NPM 21040101005. Saya berasal dari Prodi PGSD 2A. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita keteguhan dan kekuatan iman sehingga sampai sekarang ini kita masih berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Salawat berakaikan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk umat-umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Rosmin M. Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Membahas tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Nah, sebelum membahas itu lebih lanjut, apa sih pengertian Al-Qur'an? Al-Qur'an menurut bahasa merupakan jamak dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan yang artinya adalah bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril yang diturunkan secara berangsur-angsur dan disampaikan secara mutawatir dan membacanya merupakan ibadah. Al-Qur'an merupakan salah satu mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Al-Qur'an merupakan pedoman, petunjuk dan penuntun di dalam kehidupan manusia. Sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Dan Al-Qur'an ini di dalamnya tidak ada lagi keraguan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Qur'an merupakan syifa, obat dan penyembuh untuk hati yang sedang dilanda kegelisahan dan ketidaktenangan. Al-Qur'an berisikan ibrah atau pengajaran yang dapat kita pelajari untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Sebagai seorang hamba yang sering berinteraksi dengan Al-Qur'an, yakni seperti mengimaninya, membacanya dengan makhraj dan tajwid yang benar, mendengarkannya, menghafalkannya, mempelajari makna-maknanya dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikannya pedoman, maka Allah akan memberikannya keutamaan dan kemuliaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja sih keutamaan dalam membaca Al-Qur'an? 7 keutamaan membaca Al-Qur'an. Yang pertama, orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an, maka doanya akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah akan memberikan sakinah ataupun ketenangan hati kepada orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Yang ketiga, Allah akan merahmati orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Yang keempat, malaikat akan menjaga dan melindungi orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Yang kelima, Allah akan menyebut-nyebut namanya di depan para malaikat. Yang keenam, Al-Qur'an merupakan syifa ataupun obat yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit yang ada di dalam diri kita, termasuk adalah penyakit hati. Dan yang terakhir adalah Allah akan memberikan keberkahan hidup kepada orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Nah, mendengar keutamaan-keutamaan yang sangat nyata tadi, masih malas nih kita untuk membaca Al-Qur'an. Nah, ayo teman-teman, paksa diri kita untuk terus membaca Al-Qur'an agar Allah memberikan ketenangan hati, merahmati kita dan memberikan keberkahan hidup kepada kita. Nah, dalam membaca Al-Qur'an ada nih adab-adab yang harus kita patuhi dan harus kita lakukan. Dikarenakan apa? Seorang hamba tidak akan dihitung sebagai pembaca Al-Qur'an yang sebenarnya dan sempurna bacaannya dan mendapatkan kedudukan terbaik di sisi Allah apabila ia melalaikan adab-adab dalam membaca Al-Qur'an. Nah, apa saja sih adab-adab dalam membaca Al-Qur'an? Yang pertama, meluruskan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang kelima, membersihkan mulut dengan cara mensikat gigi ataupun bersiwak. Yang keenam, membaca ta'awuz. Yang ketujuh, membaca basmalah kecuali pada surah At-Taubah. Yang kedelapan, tenang, tumakninah, khusyuk. Nah, untuk itu, mari kita paksa diri kita untuk terus membaca Al-Qur'an. Karena apa? Semakin kita memaksa diri kita, maka nantinya kita akan terbiasa dalam membaca Al-Qur'an dan lama-lama kita akan jatuh cinta untuk membaca Al-Qur'an. Usahakan
satu hari 1 juz. Kalau tidak bisa, setengah juz. Kalau tidak bisa, 1/4 juz. Kalau tidak bisa, 1 lembar saja. Kalau tidak bisa, 1 halaman. Kalau tidak bisa juga, one day one ayat. 1 hari 1 ayat saja. Jangan biarkan mulut kita itu kering karena sehari saja tidak membaca Al-Quran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.